Menurut gue bekerja untuk uang tuh nggak akan pernah ada habisnya. Pada intinya kita itu bekerja untuk mencari nafkah. Halo, nama gue Jessica, gue dari Undip, terus gue tim Work for Passion. Halo, gue Priscilaneta dan gue dari Universitas Multimedia Nusantara dan gue tim Work with Passion. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Edo. Di sini aku dari Universitas Multimedia Nusantara dari jurusan Animasi 2020 dan di sini aku sebagai Work for Money. Halo semuanya, nama aku Mesya, aku dari Universitas Pembangunan Jaya, aku di tim Work for Money. Kalau menurut gue sih better work for passion sih, soalnya kalau kita do something based on our likings gitu, our passion bakal lebih enjoyable ke depannya. Kalau menurut gue juga di tim Work with Passion karena menurut gue kalau seandainya kita bekerja dengan passion kita, dengan kesukaan kita, karena pasti pekerjaan itu juga akan terasa lebih ringan buat kita jalanin dan kita bisa tahu nih di mana batas kapasitas kita bekerja, bahkan sampai nanti kita menemukan kelebihan-kelebihan dari apa yang kita suka. Cara pribadi ini menurut gue dua-duanya penting. Pada intinya kita itu bekerja untuk mencari nafkah, untuk mencari uang. Jadi kalau misalnya kita bekerja bersikeras untuk mengejar passion, tapi pada akhirnya kita tidak bisa memberi makan untuk keluarga, untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita. Menurut aku ya paling penting sih balik lagi ke uang. Kalau menurut aku sama kayak Edo ya, kayak realistis aja. Emang bener sih, realistis itu kan kerja buat uang ya. Gimana pun kita kerja untuk dapetin uang. Tapi kan buat dapetin uang itu banyak caranya. Menurut aku ambil yang gajinya lebih besar dari passion. Karena kalau menurut aku sendiri, passion itu masih bisa buat kita belajar lagi. Jadi seperti yang udah dibilang Mesya, itu passion itu bisa sesuai dengan yang di jalan gitu loh. Kita bisa membangun passion kita. Dimana ya dari pengalaman gue juga, dari pengalaman kakak-kakak gue, yang dimana mereka itu salah satunya aja nih gue kasih contoh. Kakak gue yang paling pertama itu dia passionnya ya beda banget sama yang kerjaannya sekarang. Dia pilih opportunity yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Dan pada akhirnya sekarang dia enjoy juga kan. Jadi dimana kita bisa win-win gitu loh. Gue ada dua kemungkinan yang bisa gue pilih. Jadi kemungkinan yang pertama untuk menerima tapi dengan sisi gue melihat dulu nih apakah gue punya kapasitas di situ. Namun ada kemungkinan kedua di mana gue memilih untuk iya karena walaupun contoh gue dapet tawaran sebagai tim marketing yang dimana itu masih ada keterkaitannya dengan content creator. Nah, gue pasti akan memilih untuk mengambilnya karena gue melihat ada kapasitas dalam diri gue untuk mengambil pekerjaan itu. Jadi gak hanya gue mementingkan gaji yang realistis tadi, tapi gue juga memperhatikan apakah diri gue sanggup atau tidak untuk mengambil pekerjaan itu. Jadi gak asal sembarang pilih karena melihat gajinya, tapi melihat kapasitas di diri gue juga. Kalau gue harus kerja di situasi dimana gue punya gaji gede tapi nggak sesuai dengan passion gue dan keadaan itu mendesak banget, kalau gue harus butuh uang banget, pasti pertama-tama gue ambil kerjaan itu dulu. Tapi seiring berjalannya waktu gue bakal gunain pendapatan yang gue dapat dari pekerjaan itu untuk ngejar passion gue dan bikin untuk make money dari passion gue itu. Ada hal-hal yang harus diperhatiin juga kayak mental health kita, dan bakal susah banget buat kita untuk enjoy something termasuk kerjaan kalau misalkan itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Aku kan pengalaman juga bekerja sebagai admin, terus tiba-tiba dapat panggilan sebagai HRD. Itu tuh suatu yang challenge banget gitu buat diri aku. Tapi bos aku tuh bilang kalau misalnya kalian mau belajar pasti bisa. Dan ternyata sampai saat ini aku bisa. Idealnya banget itu kita bisa capai dua-duanya. Dimana kita bisa kerja tapi kita juga bisa enjoy pekerjaan kita karena sesuai dengan passion kita. Namun ya balik lagi, kalau prioritas yang mana, gue prioritasan uang.
tunggu. Pertama yang perlu digarisbesari adalah bekerja dengan passion itu bukan berarti nggak keluar dari zona nyaman. Passion gue nggak lepas dari penghasilan utama gue, karena dimana gue bekerja dengan sepenuh hati, gue juga mencoba mengkreasikan apa yang gue bisa, dan gue nggak stay di zona nyaman gue itu aja. Gue percaya sih kalau pasti nanti akan ada aja gitu yang lirik kita. Banyak orang yang kayak iseng-iseng aja bikin vlog-vlog dia lagi jalan-jalan, travel atau masak dan lain-lainnya. Ternyata itu buka opportunity buat dia untuk dapetin penghasilan lebih gede yang tujuannya tentu untuk uang itu. Udah banyak kan cerita-cerita misalkan orang yang magang di perusahaan A atau B yang terkenal dengan gajinya wow gitu, dan mereka ended up nggak tahan sama workloadnya itu dan nggak tahan sama culture perusahaannya itu karena memang mereka nggak enjoy. Stres itu menurut gue luas banget. Ini stres di mana dulu nih? Stres di kerjaan. Dimana kalau kita bekerja, kita dengan pekerjaan yang menghasilkan uang yang cukup, ya itu bisa membuat kita untuk mengalokasikan uangnya itu untuk hal-hal yang bisa membuat kita lebih mapan ke depannya. Dimana sebaliknya jika itu tidak terpenuhi, itu dapat menimbulkan stres. Kalau gue tidak setuju sih, karena pada dasarnya kita sebagai manusia tuh banyak interest ya. Nggak mungkin kita cuma passionate di satu bidang doang. Mungkin kita passionate di satu bidang doang, tapi itu bisa digunain ke hal-hal lain kan. Sama halnya contoh dengan gue suka berbicara, bukan berarti gue hanya jadi MC aja atau pekerjaan template yang seperti lainnya, tapi dimana gue bisa jadi YouTuber, public speaker lainnya, dan pokoknya banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bisa gue lakuin gitu. Jadi gue percaya kalau work for passion itu nggak hanya di satu bidang aja, tapi passion kita tuh bisa kita kembangin ke hal-hal lainnya juga. Yang di sini yang bisa gue pelajarin adalah setiap orang punya jalannya masing-masing, punya cara melihat pandangan dalam pekerjaannya masing-masing. Itu menjadi suatu hal baru sih bagi gue, karena gue jadi belajar gitu kalau setiap orang punya pemikiran dan cara pandangnya masing-masing. Mereka itu apakah bisa ngejar passion, apakah mereka butuh banget, terus mereka harus itu buat money juga. Bukan cuman itu juga ya, balik lagi ke sifatnya mereka juga bisa berbeda-beda juga kan. Di sini yang gue dapet juga gak semua orang tuh punya privilege untuk mengutamakan passionnya over money gitu, karena ya gimana pun benar tadi ada tuntutan-tuntutan yang mungkin harus dia penuhi gitu. Mungkin ada yang benar juga, ada yang dituntut sama keluarganya, ada yang juga yang enggak, jadi ngikutin apa yang dia mau.